Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan. Sama-sama hari ini kita akan berbakti, memuji kebesaran Tuhan, dan kita mau mengangkat pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus, biar ada pujian yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Biar ada pujian yang menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Biar puji-pujian itu Tuhan menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Menjadi korban pujian yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Ajar kami setia Tuhan di dalam melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajarku setia, ajarku setia, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajar kami setia, ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia, dengan sungguh-sungguh katakan ajarku setia, ajarku setia. Ajar kami Tuhan, ajarku setia, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Amin. Ajar kami setia, ajarku setia. Kami mau setia, ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia dalam kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, kami mau setia mengiring Engkau Tuhan. Kami mau setia
lakukan kehendak-Mu. Kami mau setia kerjakan panggilan-Mu. Kami mau setia. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia seperti Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kau yang beri teladan buat hidup kami untuk setia, setia. Sama-sama kita akan pujian ini. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan.
kasih setiamu selalu teruji, selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat situasi, keadaan yang ada hari-hari ini Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus boleh semakin mendekat kepadamu Tuhan, semakin mendekat kepadamu Tuhan Yesus, semakin memperdalam kehidupan mereka Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang susah, hari-hari yang dimana banyak sekali Tuhan Yesus masalah-masalah yang datang Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar semua anak-anak-Mu Tuhan diberikan kesanggupan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk melekat erat Tuhan dengan Engkau Tuhan Yesus, melekat dengan pokok anggur yang benar itu Tuhan Yesus. Tuhan, bisa mempertahankan kebenaran yang ada Tuhan, bisa mempertahankan firman di dalam hidup mereka, hidup di dalam kebenaran dan rencana-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu setia Tuhan, ajar umat-umat-Mu setia Tuhan Yesus, ajar setiap orang yang mengikuti Tuhan akan kebaktian hari ini Tuhan, kesetiaan demi kesetiaan Tuhan Yesus, di mana kami semua boleh setia terhadap Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar tidak ada satupun di antara kami yang gugur Tuhan, biar tidak ada satupun di antara kami Tuhan Yesus yang melepaskan iman kami akan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, hari-hari memang susah Tuhan, hari-hari ini Tuhan Yesus memang banyak sekali Tuhan Yesus, krisis demi krisis Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan memampukan kami Tuhan untuk tetap kuat, tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa saat ini Tuhan Yesus, bagi yang sakit Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau memulihkan Tuhan setiap hal-hal yang mengalami sakit penyakit Tuhan, organ-organ tubuh yang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus, biar disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh nama-Mu adalah nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini juga Tuhan Yesus buat pemerintahan Australia Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati pemerintahan ini Tuhan Yesus, biar setiap keputusan yang diambil Tuhan Yesus boleh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, boleh sesuai dengan firman-firman Tuhan yang nyata-nyata adalah untuk kebaikan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Australia membutuhkan firman-Mu Tuhan, Australia membutuhkan keputusan-keputusan yang tepat Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, memberkati Tuhan dari Prime Minister sampai seluruh bagian yang terbawah Tuhan, jajaran yang terbawah Tuhan Yesus. Biar mereka semua takut akan Kau Tuhan Yesus, biar mereka semua menjalankan pemerintahan ini Tuhan dengan gentar Tuhan akan Kau Tuhan, menghormati keputusan-Mu, menghormati firman-Mu Tuhan Yesus, dan bahkan mengambil keputusan yang benar Tuhan di dalam Kau Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar firman-Mu yang disampaikan Tuhan Yesus adalah firman yang murni Tuhan, firman yang memerdekakan kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, firman yang menyatakan kesalahan, firman yang memperbaiki kelakuan, firman yang sanggup Tuhan Yesus untuk membuat hidup kami menjadi hidup yang merdeka Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. God bless. Shalom jemaat host online yang saya kasihi, senang sekali saya bisa sharing firman Tuhan hari ini dengan saudara-saudari yang ada di rumah maupun dimanapun saudara-saudari berada. Saya bersyukur ya bahwa kita sudah melewati banyak hal
dalam hidup ini tidak terasa sudah berada di penghujung tahun, di mana kita biasanya akan melihat lagi feedback apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam gereja, dalam segala hal tentunya ya. Jadi kita mau belajar kegagalan apa yang sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya, dan apa resolusi kedepannya untuk memperbaikinya gitu. Jadi di dalam kehidupan kita selalu saja ada hal-hal yang kita patut syukuri tentunya, walaupun kegagalan itu nggak enak, walaupun sesuatu yang nggak baik itu sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya, tapi kita masih berharap kepada Tuhan ya tentunya. Di tahun sebentar lagi, 1 bulan lagi nih kita akan merayakan Natal, sebentar lagi kita merayakan Tahun Baru, dan kita akan melihat resolusi apa lagi nih yang akan kita mau jalani dan apa yang akan Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, sebelum saya melanjutkan sharing firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sharing firman Tuhan hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang beracara atas hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hari-hari kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Bahkan di penghujung tahun ini Tuhan, kami masih mau belajar banyak tentang firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa yang ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing berada ya Tuhan. Jemaat host online yang sudah setia, yang sudah dengan luar biasanya Tuhan mengikuti online gereja online ini ya Bapak, karena kami tahu Tuhan di sela-sela kesibukan kami masih mau mendengarkan firman-Mu, kami masih mau Tuhan Engkau menjamah hidup kami, mau menjamah hati kami supaya kami juga boleh merasakan ya Tuhan anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, dan tentunya saja pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata Tuhan melalui bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, juga jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan ya Bapa, biar mereka juga boleh menangkap Tuhan firman apa yang saat ini dibagikan, yang hendak Engkau taruh Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya firman ini juga menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi seperti yang saya bilang ya saudara-saudara, kita ini tidak terasa waktu tuh berjalan cepat gitu ya. Jadi kadangkala kita ini entah kita terlalu lambat, apa kita terlalu menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita nggak tahu. Tapi Tuhan berjanji gitu untuk anak-anaknya yang masih belajar, untuk anak-anaknya yang masih jatuh bangun, Tuhan itu selalu menyertai, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi jangan sungkan atau jangan ragu-ragu kalau kita itu masih jatuh bangun dalam dosa gitu, masih jatuh bangun dalam kebiasaan buruk, masih jatuh bangun gitu. Jangan benar-benar 100% meninggalkan Tuhan gitu. Jadi kita sebagai manusia tentu saja kita tuh berusaha ya. Jadi sebagai hamba Tuhan juga saya mau meyakinkan saudara-saudari semua bahwa kita ini hidup di dunia masih banyak cobaan, masih banyak ujian. Bukan berarti kita harus jatuh di dalam dosa terus, bukan berarti kita harus diam di dalam dosa terus, tetapi kita berusaha. Kalau masih ada usaha itu berarti Tuhan itu masih mau kita ini berjalan dalam kehendaknya, masih mau berjalan gitu. Jadi kita minta pertolongan Tuhan, karena kita ini tanpa pertolongan Tuhan ini nggak mungkin kalau kita ini bisa melangkah begitu cepat gitu, bisa melangkah maksudnya kadangkala kalau kita jatuh, kita butuh seseorang yang mengangkat kita kembali. Sebab kalau tidak ada yang mengangkat kita kembali, kita akan terpuruk terus. Nah di situ kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi kadangkala kita ini lupa bahwa kita ini punya Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, bahwa setiap masalah yang kita hadapi, yang kadangkala tuh sepertinya tidak mungkin, sepertinya itu jawabannya tuh
tidak masuk akal, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang juga hidup dalam kemustahilan, karena Tuhan itu bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya masuk firman, seperti yang saya janjikan, dalam tahun ini kita akan belajar tentang kisah raja-raja Israel dan Yehuda. Nah, rasanya kurang lengkap ya kalau kita ini nggak membahas Raja Daud. Kita kan sebelum-sebelumnya sudah membahas raja-raja ya, dari Raja Saul, Amasya, Ahaz, Yosia, semuanya kisah raja-raja yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan pada saat itu ya. Tapi banyak juga raja-raja yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan mereka sendiri, dan akhirnya mereka tidak memenuhi panggilan hidup mereka sendiri. Nah, saya ini sebenarnya Raja Daud ini adalah raja favorit kebanyakan dari jemaat Tuhan itu, bahkan dari anak-anak sekolah biku aja, dari mereka masih kecil aja sudah mengagumi Raja Daud. Kenapa? Karena Raja Daud ini seperti kita-kita sebenarnya, dari orang yang biasa-biasa saja, yang tidak masuk dalam hitungan, yang rasanya tuh nggak mungkin lah gitu, tanpa penyertaan Tuhan bisa menjadi raja. Memang kita ini semua tanpa penyertaan Tuhan tidak bisa menjadi apa-apa gitu. Kalaupun kita sukses, kalaupun kita maju di luar Tuhan, tapi ada harga lain yang harus dibayar. Kita sudah sering melihat ya, ada orang-orang sukses, bilioner yang di luar sana, yang mereka tuh orang terkaya nomor 1, nomor 2, tapi kehidupan pribadinya itu banyak yang tidak bahagia ya. Jadi memang betul mendapatkan ini itu, tapi tidak seiring dengan hal-hal lainnya seperti keluarga, seperti kesehatan gitu. Nah, jadi setiap manusia itu memang sudah menjadi Tuhan sudah memberikan seperti itu, tetapi ada hal-hal yang Tuhan lebih penting daripada hal-hal tentang materi belaka ya. Tuhan tuh lebih mau pribadi kita ini bertumbuh gitu. Jadi di surga itu nanti tidak ada orang yang biasa-biasa aja ya, menurut saya ya. Jadi kalau di surga itu tidak ada lagi orang-orang yang masih ngambek dikit-dikit gitu, masih orang-orang yang tidak mau berusaha, orang-orang yang malas gitu. Saya rasa tidak akan kita temukan lagi mungkin di surga. Kalaupun sudah masih ada sedikit, Yesuslah yang akan memulihkan semuanya. Yesuslah yang akan menyempurnakan. Kalau kita anak-anaknya, saya yakin sekali bahwa kita ini memang gak ada yang sempurna gitu. Bahkan nanti ketika kita dipanggil Tuhan pun kita gak sempurna, kecuali kita ini mendapat penebusan dari kuasa darah Yesus supaya kita ini menjadi sempurna. Nah, untuk itulah kita mau belajar dari kisah Raja Daud. Sebenarnya Raja Daud ini ya, kisahnya ini sangat panjang. Jadi kalau memang saudara-saudari mau baca itu, bisa dimulai dari 1 Samuel. Dari 1 Samuel 16 sampai habis ke 2 Samuel. Jadi saking banyaknya cerita Raja Daud itu, saya tidak menyampaikannya satu persatu di sini, tapi saya hanya membahas satu perikop pasal yang saya mau bahas ini adalah dari 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. Jadi dari semua kisah Raja Daud ini ya, dari pertama dia itu seorang gembala, akhirnya Tuhan menyertai dia, lalu dia diurapi menjadi raja. Pada saat itu memang belum langsung menjadi raja, tapi kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan sudah ada pada Daud. Nah, dengan berjalannya waktu, Tuhan memberikan penyertaannya kepada Daud, sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat, musuh orang Israel pada saat itu, yang pada saat itu mustahil untuk dikalahkan, karena karena Raja Saul sendiri sudah tidak tahu mau bagaimana lagi, karena kekuatan dari prajuritnya itu tidak dapat mengalahkan orang-orang raksasa tersebut. Nah, tetapi Tuhan mengirim Daud untuk mengalahkan Goliat, sehingga akhirnya
semangat daripada prajurit Israel tuh bangkit kembali sehingga mereka bisa mengalahkan orang-orang Filistin pada saat itu. Nah, kisah hidupnya juga tidak mulus pada saat itu ya. Raja Daud ini karena dalam penyertaan Tuhan, dia akhirnya menjadi orang yang prajurit yang menjadi kepercayaan Raja Daud. Tapi sayangnya menjadi orang kepercayaan bukan justru disayangi, bukan justru dimanjain, tetapi justru mendapatkan perilaku yang gak baik karena Raja Saul sendiri merasa tersaingi. Jadi kalau di khotbah saya sebelumnya saya pernah membahas Raja Saul. Nah, Raja Saul itu adalah raja yang sebenarnya itu perfect ya, tetapi karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan, karena dia mempunyai hati yang sangat tidak bisa dibentuk lagi. Akhirnya Tuhan juga tidak memakai Saul dan keturunannya untuk memerintah menjadi raja Israel. Nah, di kisah Raja Daud ini memang sepertinya orang yang benar-benar mencuri hati Tuhan. Kenapa? Bukan berarti Daud ini tidak melakukan dosa sama sekali. Dia masih manusia, dia masih melakukan dosa. Banyak hal yang Daud lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang sebagai nabi-nabi Tuhan kerjakan atau hal-hal yang baik. Tetapi di situ Daud mengakui, dia mengakui bahwa dia ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Dia butuh penyertaan Tuhan dalam setiap langkahnya. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang yang dapat mencuri hati Tuhan, kita haruslah menjadi orang yang selalu Tuhan, aku ini orang yang butuh bimbingan Tuhan. Tuhan, aku ini bersalah hari ini. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku gak mau lagi hidup seperti ini, jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan, bebaskanku. Harus bergaul karib dengan Tuhan. Karena tanpa kita bergaul karib dengan Tuhan, kita tidak bisa mencuri hati Tuhan gitu. Jadi kalau kita punya anak ya, anak yang dekat sama kita nih, rasanya sedikit-sedikit, bukannya berarti anak manja ya. Jadi anak yang, kalau kita misalnya punya beberapa anak gitu ya, ada anak yang benar-benar dekat sama kita, rasanya kita tuh senang sekali ya gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ada anak misalnya yang agak jauh, jarang mau ngomong, kalau diajak ngomong marah, kalau hal-hal yang mungkin ada orang tua seperti itu, rasanya sedih ya. Sebagai orang tua, apa ya, apa aku harus mencari psikolog kah, atau jadi orang tuanya ini gelisah gitu. Kalau kita punya anak tuh kok kayaknya jauh terus ya, nggak bisa gitu, kayaknya asik gitu loh, anaknya kayaknya nggak mau dekat sama orang tua. Nah, itu akan membuat kesedihan sendiri pada Bapa Surgawi. Nah, kita juga tidak mau seperti itu. Nah, jadi kisah Raja Daud yang saya mau bahas hari ini adalah tentang 3 langkah awal bangkit ya dari kejatuhan. Jadi gini, saya melihat dalam hidup kita ini kadangkala kita ini bisa jatuh ya saudara-saudara, bisa jatuh, bisa merasakan susah, bisa merasakan kekecewaan gitu. Bahkan sepanjang hidup kita ini, kayaknya bukan sepanjang hidup kita ya, bahkan sesuatu dalam satu season nih ada yang kita tuh kayaknya kok doa nggak dijawab-jawab gitu. Nah, di situ kita berharap dengan Tuhan, berharap. Nah, akhirnya apa? Tuhan jawab. Akhirnya Tuhan jawab doa-doa kita. Nah, setelah Tuhan jawab, apa sih langkah yang kita kerjakan? Nah, gitu. Nah, banyak setelah Tuhan jawab, langkah-langkahnya ada yang salah. Langkah-langkahnya apa yang salah? Aku kayaknya udah nyaman nih, jadi udah lupa sama Tuhannya. Yang biasanya itu berdoa puasa, setelah dijawab doanya, setelah dapat pekerjaan yang hebat,
sudah lupa sama Tuhannya. Ingat sih tetap ke gereja gitu, tapi hatinya udah nggak di situ lagi. Nah, misalnya orang yang udah sakit bertahun-tahun, cancer gitu ya, tiba-tiba Tuhan sembuhkan, mujizat, dapat mujizat kesembuhan. Sudah sembuh, dia balik lagi seperti dulu. Dia lupa bahwa ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di situ. Dia lupa gitu. Dia pikir, ini gara-gara obat yang aku minum aku sembuh. Jadi ini keberuntunganku. Dia lupa. Kadangkala itu ada campur tangan Tuhan di situ. Nah, kita baca ya di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. Saya baca dulu ayat pertamanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi di ayat pertama, di kisah sebelumnya Daud kan diuber-uber ya, dikejar-kejar dengan Raja Saul, dikejar-kejar dengan begitu banyak masalah ya, dengan orang-orang yang ingin dia jatuh. Nah, di ayat kedua ini Daud menjadi raja atas Yehuda, judul perikopnya. Nah, ini jadi di ayat ini adalah awal kebangkitan Daud. Setelah Daud ini mengalami begitu banyak kesusahan, akhirnya Tuhan memberikan Daud kemenangan. Setelah Tuhan memberikan kemenangan, apa sih langkah Daud? Di ayat pertama, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, poin yang saya mau katakan di sini adalah pertama, bertanya Tuhan, ya. Jadi setelah kita bangkit dari keterpurukan, kita ini bertanya Tuhan. Jangan langsung lupa sama Tuhan ya. Jadi seumpamanya kita ini mendapatkan pekerjaan baru, ya. Kita sudah menderita dengan bos yang lama, dengan pekerjaan yang lama, sudah capek hati bertahun-tahun kerja keras, tapi tidak dihargai, bahkan difitnah dan sebagainya. Nah, setelah Tuhan menjawab doa, bagaimana tuh? Cuman berterima kasih aja kah? Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oke. Terus mulai. Jadi kita senang-senang, sudah doa saya udah dijawab. Sampai segitu aja kah? Tidak. Jadi langkah pertama setelah kita mendapatkan promosi, setelah kita mendapatkan jawaban atas doa-doa kita, setelah kita berkemenangan, yang pertama adalah satu, bertanya kepada Tuhan, apalagi nih Tuhan yang saya kerjakan? Apakah saya harus menyaksikan tentang Engkau dan kebaikan-Mu Tuhan? Apakah dengan pekerjaan ini aku dapat membantu pekerjaan-Mu? Apalagi nih Tuhan, aku sudah dijawab. Aku nggak mau salah langkah. Jadi yang pertama adalah itu ya, kita tetap bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban kok selanjutnya. Jadi bukannya hanya ketika kita berkemenangan sudah, apalagi gitu. Contohnya kalau kita sembuh dari kanker gitu kan, dari sakit cancer, ketika kita sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Sudah, jangan seperti itu aja. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan aku. Apa yang harus Kau lakukan sehabis ini? Aku sudah sehat kembali loh Tuhan. Aku sudah Engkau berikan kesembuhan. Aku harus apa? Nah itu, jadi yang saya maksudkan adalah poin pertama, bertanya kepada Tuhan ya, berkomunikasi seperti Daud ini. Setelah dia itu sudah musuh-musuhnya sudah di sini Raja Saul sudah mati, dia sudah mendapatkan hati
hatinya rakyat Israel, bangsa Israel pada saat itu. Dia bertanya kepada Tuhan. Jadi yang pertama bertanya kepada Tuhan. Lalu ayat selanjutnya. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orang yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Langkah kedua adalah membawa orang-orang terdekat kita, ya. Jadi setelah kita ini bangkit, setelah kita ini mendapatkan jawaban doa berkemenangan, bawalah orang-orang sekeliling kita. Jadi keluarga kita, ya. Jadi keluarga kita. Jangan lupakan tuh. Jadi banyak di luar sana nih begitu sukses, begitu berjaya, dia malah meninggalkan keluarganya. Bahkan saya dengar laki-laki meninggalkan istrinya cari yang baru. Karena yang lama ini sudah ketinggalan, mungkin ketinggalan zaman, dia udah jabatannya direktur. Nah yang lama ini udah gak sesuai lagi. Mungkin penampilannya, mungkin dulu kan dari desa, ya kan, dulu dari kampung, sekarang udah sukses. Yang ini yang baru lebih menarik. Kita tidak boleh mempunyai pribadi seperti itu, ya. Jadi ketika kita sukses mendapatkan pekerjaan baru, jangan lupakan, ya, jangan lupakan komunitasmu, keluargamu. Orang-orang ini loh yang menemani kamu waktu kamu jatuh. Orang-orang ini yang menemani kamu waktu kamu susah. Jadi yang kedua adalah bawalah orang-orang terdekatmu untuk berada dalam kesuksesanmu, ya. Jadi di sini Daud itu tinggal di Hebron dengan keluarganya. Akhirnya ya dia bisa hidup dengan keluarganya. Nah, di sini yang saya mau tekankan poinnya adalah itu. Jadi kalau kita itu kadang-kala kita lupa, ingat orang-orang baru mungkin nggak pernah melihat kamu susah. Jadi begitu kamu sukses, begitu kamu buka usaha yang baru, kadang-kadang orang baru temanmu langsung banyak, ya kan? Temanmu langsung banyak nih. Terus teman-teman lama kamu bagaimana? Udah ketinggalan zaman juga, udah nggak masuk nih dalam pergaulan nih. Kita jangan seperti itu. Dalam dunia luar pun juga dibilang kacang jangan lupa kulitnya. Demikian dalam firman Tuhan juga sama. Jadi kita harus membawa orang-orang yang menjadi yang mendukung kita sewaktu kita sulit, bahkan menolong mereka juga untuk bangkit bersama kita. Nah, ayat selanjutnya. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas Yehuda. Jadi sudah berkemenangan ya. Jadi Raja Daud sudah ditahbisi juga menjadi raja. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu. Karena kamu telah melakukan hal yang demikian, kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun Tuhanmu Saul sudah mati, aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Jadi di perikop ini adalah kenapa Daud menjadi raja? Karena Raja Saul sudah mati dalam peperangan. Nah, yang paling hebatnya Raja Daud ini, dia tahu Raja Saul itu adalah orang yang ingin menghabisi nyawanya. Kalau bisa dibilang musuhnya. Tapi Daud tahu Raja Saul ini adalah raja yang diurapi Tuhan. Jadi bagaimanapun jahatnya Raja Saul, dia diuber-uber, dikejar-kejar oleh Raja Saul, kematiannya sangat diingini. Tapi ketika
Raja Saul mati, dia tidak bersenang-senang di atas penderitaan itu, tetapi dia justru bersedih. Dia tidak mau gitu loh, orang yang diurapi Tuhan mati dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita menjadi posisi sebagai Raja Daud, kadang-kala mungkin kita secara manusia kita senang ya kalau misalnya orang yang jahat sama kita melulu akhirnya mendapatkan musibah atau mendapatkan masalah atau apapun juga yang jelek-jelek kita pasti rasain. Makanya jangan begitu gitu kan, kadang-kadang kita pengen seperti itu ya. Nah, tapi firman Tuhan mau mengajarkan, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Raja Daud ini dia punya hati yang besar. Kalau kita mau bangkit dari kejatuhan, kalau kita mau menang dari persoalan, kita harus punya hati yang besar. Jadi punya hati yang besar itu nggak semata-mata langsung dapat dari pelajaran hidup. Jadi kita harus gampang mengampuni, gampang memaafkan, walaupun itu tuh nggak gampang. Kadang itu menyakiti ego kita ya. Kadang-kadang tuh sakit ego kita. Kita tuh aku direndahin banget, kok aku nggak dihargain banget, kok aku nggak. Itu kadang-kadang menyakitkan kita. Tapi ketika kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hati yang gampang mengampuni. Nah, yang ketiga adalah yang kita mau pelajari dari Raja Daud, 3 langkah awal dari kebangkitan adalah selalu mengingat orang-orang pendahulu yang menolong kita sebelumnya. Jadi selalu berterima kasih. Kadang-kala orang tersebut nggak baik ya, kadang-kadang kita merasa bagaimana mau terima kasih, orang ini nggak baik sama saya. Saya ini mengalami hal buruk dalam hidup saya gara-gara orang ini. Kalau kita berpikir seperti itu, kita akan sulit menerima kebaikan Tuhan. Tapi anggaplah Tuhan memakai orang-orang tersebut untuk membentuk karakter kita, ya. Jadi karakter kita ini kalau nggak ada orang-orang tersebut ini mungkin sama aja nih, nggak berubah-berubah. Jadi kalau kita ini bertemu dengan orang yang sombong banget, selalu merendahkan kita, kita ini mau belajar. Jadi kedepannya, oh kamu jangan sombong ya, kamu nggak enak kan disombongin orang, jangan sombong gitu. Jadi kalau kita ini punya karakter pelit sekali, kikir ya, apa-apa ingin punya orang lain tapi kita punya ntar dulu gitu. Ada orang-orang tersebut mungkin seperti itu ya. Nah, karakter itu akhirnya kita ketemu dengan orang yang kikir, dengan orang yang pelit. Akhirnya kita marah gitu. Kok ada ya orang seperti ini? Nah, Tuhan itu mau kita ini bertemu orang seperti ini supaya kita jangan seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu bahwa ini mungkin semua adalah rencana Tuhan. Jadi seperti dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu hal-hal yang sulit, orang-orang yang sulit, jangan dianggap itu adalah musuh kita. Tetapi ada rencana Tuhan menaruh orang-orang tersebut dalam hidup kita. Karena kita ini nggak sempurna. Demikian orang yang kita hadapi juga nggak sempurna. Masing-masing dibentuk karakternya ya. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar ya 3 hal langkah awal kita setelah kita bangkit. Jadi jangan cuman terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi satu, bertanya kepada Tuhan, apa lagi yang harus saya kerjakan atas kebaikanmu ini, atas mujizatmu ini, atas kemenanganmu ini, ya. Yang kedua, bawa serta orang-orang terdekatmu, yang pasti keluargamu, gerejamu, komunitasmu. Berkati mereka, karena mereka inilah yang ada di sekelilingmu, bahkan yang mendoakan kamu saat kamu ini nggak tahu. Ketika kamu sulit mencari pekerjaan, sulit mencari jodoh, sedang dalam sakit, ada saudara-saudaramu ini yang mendoakan kamu, gitu. Jadi itu yang saya mau katakan yang kedua. Yang ketiga, selalu mengingat orang-orang dahulu yang menolong kita,
ya. Itu hampir sama seperti yang kedua. Tapi kadang-kadang orang-orang yang menolong kita ini bukan selalu benar-benar menolong dalam kebaikan. Kadangkala yang menolong ini bukan dalam kebaikan, ya. Jadi misalnya ketemu guru yang kejam, sampai kita nih pahit gitu. Oh, ternyata saya ini ada kepahitan dengan guru ini. Saya mengampuni guru ini. Dengan guru ini, saya ini menjadi orang yang lebih baik. Saya nggak menyakiti orang lain. Saya nggak mau ketika saya ngajar menyakiti orang lain. Jadi misalnya apapun itu, punya orang tua yang nggak baik, ya. Kadangkala, aduh, orang tua saya ini kejam banget, nggak pernah memberikan saya apa-apa. Akhirnya ketika kita berkemenangan, kita ingat orang tua kita, ya, walaupun mereka mungkin mengecewakan kita. Ini menolong kita loh, menolong kita dalam kerohanian. Akhirnya kita bertemu Tuhan. Nah, jadi yang ketiga ini memang agak unik, ya. Jadi kita mengingat orang-orang yang pernah menolong kita dalam tanda kutip, bisa baik bisa tidak. Nah, demikian firman Tuhan. Semoga sharing firman Tuhan minggu ini memberkati kita. Kita mau belajar ya, tahun depan pasti akan ada hal yang lebih dahsyat lagi yang akan kita kerjakan, yang akan kita jalani, bahkan yang akan kita nikmati. Kalau tahun ini belum kita menikmati kemenangan yang sudah Tuhan janjikan, kita tetap percaya, kita tetap berharap. Jadi ketika kita menerima kemenangan, jangan lupa 3 hal ini, ya. Jadi kita harus tetap berkomunikasi sama Tuhan, tetap bertanya kepada Tuhan. 2, tetap membawa orang-orang yang terdekat kita. 3, mengingat orang-orang yang menolong kita dalam apapun juga, dalam karakterkah, dalam apapun juga. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bahkan juga hamba-Mu Tuhan bisa mengerjakan ini dengan seperti apa yang Kau taruh dalam hidup kami ya Bapa. Berkati jemaat host online dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit ya Tuhan. Engkau juga yang menjamah memberikan mereka kesembuhan. Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Mereka yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau angkat Tuhan beban-bebannya ya Bapa. Engkau berikan jalan keluar, bahkan penghiburan Tuhan yang daripadamu Tuhan, untuk menolong mereka Tuhan, untuk kembali bersuka cita ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan Tuhan, yang membutuhkan visa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bahkan yang mencari hal-hal yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka Tuhan, hubungan yang baik dengan orang tua, hubungan dengan baik dengan teman, dengan atasan, dengan apapun juga Tuhan. Juga berkati Tuhan gereja House of Sacrifice ya Tuhan, supaya di tempat ini Tuhan lahir ya Tuhan anak-anak yang sungguh udah menjadi pemimpin-pemimpin ya Tuhan, yang bisa membawa Tuhan lingkungan ya Tuhan yang di kota Sydney ini Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepadamu juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you all.